Oke, jadi ini handphonenya yang sebelumnya gua unboxing. Kalian bisa tonton dulu videonya. Tapi kalau kalian udah tonton bisa balik lagi ke sini. Oke, ini handphone Y12, Vivo Y12. Langsung aja kita hidupin. Nah, di situ langsung keluar tulisan Vivo dan powered by Android seperti biasa. Oke, kita tunggu prosesnya. Lumayan agak lama. Oke, langsung masuk ke mode awal ya, seperti biasa. Nah, di situ kita seperti biasa untuk setting-settingnya, setting pilih bahasa. Dan di sini yang dipilih yaitu bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita pilih lokasi, yaitu lokasinya juga sama, yaitu di Indonesia. Oke, langsung next aja. Syarat dan kondisi. Jadi kita next juga. Lalu layanan Google, kita next lagi. Selamat datang di Vivo 1904 itu. Oke, kita pilih yang di setelan untuk sebagai handphone baru di sini. Karena handphonenya nggak memindahkan data, jadi di setel untuk handphone baru. Selanjutnya oke lagi. Nah, di sini bahasa kita pilih bahasa Indonesia lagi ya, kayaknya tadi udah ada. Oke, nggak lama langsung dia proses masuk, dah langsung masuk, nggak lama ya kayaknya untuk settingan Vivo yang kali ini. Oke, kita mau coba buka untuk slot SIM cardnya yang tadi dapat kuota gratis dari Telkomsel ya. Nah, untuk slot card Vivo Y12 ini itu ada 2 slot untuk SIM card dan 1 slotnya untuk memory card. Dan di sini memory cardnya ini bisa mendukung sampai 256 GB. Jadi di Vivo Y12 ini kalian mendapatkan ROM 32 GB plus bisa mendukung sampai 256 GB. Oke, untuk Vivo Y12 ini menggunakan layar 6,35 inch dengan dimensinya itu 159,43 dikali 76,77 dikali 8, ketebalannya 8,92 mm dan menggunakan tipe layar IPS LCD. Kalau bobot beratnya sendiri yaitu 190,5 gram, hampir 200 gram ya. Dan untuk resolusi gambar ini yaitu 720 dikali 1544 pixel. Jadi ini adalah full view display HD+. Oke, kalau untuk tentang ponselnya kita bisa lihat di situ kalau Vivo Y12 ini menggunakan Phantos OS ya. Dan di situ RAM-nya di sini bisa kelihatan 3 GB. Dan itu adalah untuk tentang ponselnya. Yang di sini menggunakan CPU-nya octa-core 2.0 GHz ya. Dan GPU-nya Power FR GE8320. Dan untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek Helio P22. Nah, kalau kita lihat untuk di penyimpanan ini bisa kalian lihat di situ ada 32 GB, tapi yang tersedia tinggal 21 sekian gitu. Jadi kan udah terpakai banyak gitu. Mungkin karena aplikasi yang diinstalnya udah langsung banyak gitu kan. Dan untuk RAM-nya sendiri ini kan 3 GB seperti yang gue bilang tadi. Di sini udah banyak banget tuh aplikasi yang terinstall seperti TikTok, Detikcom dan lain-lain. Dia mungkin ya udah terpakai cukup banyak. Facebook, apalagi Facebook kan cukup besar gitu kan untuk kapasitasnya. Oke, di sini kita mau ngaktifin kartu garansi elektroniknya ya. Jadi kawan-kawan bisa ikutin langkahnya, yaitu tinggal mengklik aja itu, aktifkan sekarang untuk kartu garansi elektronik. Karena biasanya emang kalau untuk Vivo harus mengaktifkan kartu garansi elektroniknya.
Jadi kawan-kawan bisa mengisi form yang ada di situ untuk melengkapi informasi kepemilikan handphonenya. Jadi kalian isi berdasarkan nama, tanggal, jenis kelamin untuk mendaftarkan kartu garansi elektroniknya. Oke, kalau data-datanya sudah lengkap, kalian tinggal klik aja dan otomatis handphone Anda untuk garansinya sudah terdaftar. Oke, jadi cukup mudah untuk proses pengaktifan kartu garansi elektroniknya. Oke, seperti biasa kita bakal ngetes YouTube-nya untuk melihat hasil dari videonya. Oke, kita cari dulu video 4K, biasanya yang jernih-jernih ya kita tonton. Kita pilih video yang belum pernah ya. Nah, video ini di sini mungkin. Ini yang kita pilih untuk kualitas paling up 4K ya. Tapi kita coba di Vivo Y12 ini. Karena resolusinya yang digunakan HD+ ya. Jadi kemungkinan up sampai 720. Tapi bisa kita lihat di sini. Jadi gambar yang dihasilkan tuh ya lumayan untuk warnanya, lumayan cakep untuk warnanya. Tingkat kontrasnya juga lumayan pas untuk harga handphone 1 jutaan gini, udah lumayan jelas kok. Jadi dia HD-nya terasa banget gitu. Walaupun mungkin menurut gue sih kurang kontras atau ketajamannya masih kurang gitu. Nah, ini video kedua, kita setel di paling up-nya 720p juga. Kalau di video ini kayaknya nih video 4K cuman bukan ini ya, kayak animasi ya. Bagus juga tuh, apalagi di game kan, jadi lumayan cakep juga gitu. Jadi kalau untuk Vivo Y12 ini untuk layarnya lumayan bagus sih sebenarnya, tapi kalau untuk game gue belum tahu apakah bagus juga untuk bermain game. Nah, di sini kita coba untuk download dulu gamenya, nanti kita bakal coba. Tapi kalau untuk Vivo Y12 ini ya, kalau untuk layar atau kualitas gambar di layarnya lumayan bagus tuh, bisa kalian lihat untuk tema-temanya atau screen savernya lumayan bagus tuh, tajam-tajam ya. Jadi kalian bisa mudah banget ganti-ganti kalau lagi bosen, lagi nunggu tuh bisa ganti-ganti kan. Bisa ganti-ganti temanya atau screen savernya. Sini. Oke. Jadi menurut gua kalau untuk Vivo Y12 ini lebih cocok ke kaum cewek ya kayaknya ya. Tapi kita harus coba juga yang kameranya nanti biar lebih tahu ini keunggulan untuk Y12 ini lebih kemana, lebih ke game atau ke kamera atau kemana. Ya, kita bakal bahas kamera dari Y12 ini ya. Dan kamera belakangnya ini ada 3 kamera, triple kamera ya, yang dimana ada 13 megapiksel dengan bukaan f2.2, dan kamera yang keduanya 8 megapiksel, bukaannya juga sama 2.2. Tapi untuk kamera terakhir ini adalah 2 megapiksel, bukaannya 2.4 deep sensor. Nah, kalau untuk rekaman video dia bisa up sampai 1080p di 30 fps, dan di paling bawah itu ada untuk flashnya. Untuk kamera depan ini, kamera depan cukup bagus menurut gue, 8 megapiksel lumayan bagus, dan bukaannya sampai f.2, jadi lumayan besar gitu ya untuk bukaannya. Jadi mungkin untuk kamera selfie bagus untuk 8 megapikselnya. Oke, kita langsung coba buka aja untuk kameranya. Jadi di sini fitur-fitur yang ada di kamera ini itu ada ambil foto atau foto ya.
lalu ada untuk timer, di sampingnya ada untuk apa itu, filter, sepertinya filter yang bisa digunakan jadi untuk selfie lah ya. Selanjutnya untuk di tengah ini sepertinya ini untuk kamera zoom ya, di 13 megapikselnya ya, sepertinya untuk lensa zoomnya ini. Jadi ya nggak terlalu, masih tetap tajam kelihatan untuk zoomnya. Masih kelihatan detailnya, nggak terlalu pecah untuk zoom innya. Di sini zoom innya untuk kamera utama 13 megapiksel dengan bukaan f2.2. Selanjutnya ini ada ultra wide. Jadi kalian bisa ngambil foto dengan ruangan sempit, bisa terlihat lebar gitu. Dan di sini ultra wide-nya 8 megapiksel. Jadi kamera ini udah jadi serbaguna lah, bisa digunakan dimanapun gitu kan. Dan untuk kamera terakhir hanya 2 megapiksel. Dan untuk kualitas rekaman video, kalau untuk di Vivo ini yaitu sampai up 1080p dengan 30 fps. Nah di sini untuk mengaturnya, kayaknya untuk mengatur apa? Untuk mengatur rasionya. Di situ ada flash di bagian atas. Dan di sini adalah mode-mode yang bisa kalian atur sendiri gitu kan. Untuk rasionya, lebar gambarnya, dan lain-lain bisa kalian atur di situ. Bisa kalian atur secara manual. Sepertinya kalau kita lihat di Vivo Y12 ini fitur-fiturnya udah cukup lengkap seperti kamera ya, kamera DSLR. Di situ kalian bisa menambahkan untuk garis bingkainya, cukup membantu kalau untuk foto-foto yang seperti pro lah. Apakah Vivo Y12 Vivo ini mau nandingin Oppo gitu kan? Nah di sini ada untuk fitur wajah cantik. Selanjutnya ada panorama. Nanti hasil-hasil dari gambarnya bakal gua tunjukin ke kalian juga. Tapi sebelumnya kita bahas lagi lebih detail di sini untuk kameranya. Nah di mode profesional kan kita belum bahas. Di sini mode profesional itu bisa kalian atur seperti kamera DSLR lah, seperti shutter speed, ISO-nya, white balance, dan juga bisa atur apa namanya diafragmanya. Jadi benar-benar bisa digunakan seperti menggantikan fungsi DSLR ya, namun ini lebih ke digital, lebih touchscreen gitu kan. Ya menurut gua kalau kalian beli harga handphone dengan harga under 2 juta ya, 2 jutaan ini ya cukup bagus lah. 199 kalau nggak salah harganya, 199 ya 2 jutaan gitu deh. Ya cukup lumayan. Walaupun ini di entry level ya, kelas untuk Vivo Y12. Tapi kalau untuk kualitas fotonya ya lumayan cukup bagus. Dan kita nanti bakal coba untuk gamenya juga apakah cocok. Tapi gue rasa kalau untuk game kayaknya kurang cocok deh. Lebih bagus untuk foto-foto ya kayaknya untuk handphone ini. Walaupun dia emang udah menggunakan RAM-nya 3 GB ya. Nah, untuk Vivo Y12 ini bisa merekam sampai 1080p ya dengan maksimal 30 fps. Oke, ini adalah kumpulan dari foto-foto yang atau video yang udah gua coba rekam menggunakan handphone Vivo Y12 ini. Antara lain foto dan videonya adalah berikut. Oke, ini adalah hasil-hasil dari fotonya, yaitu kita menggunakan mode zoom dan ultra wide ya. Seperti yang di sini ya, untuk hasil gambar kalau kalian lihat lumayan cukup bagus ya untuk Vivo Y12 ini.
Selanjutnya ini adalah mode wajah cantik. Di sini mode yang digunakan tuh untuk kulit dan juga ini untuk yang penghalus, jadi warna kulit dan untuk tingkat halusnya. Dan selanjutnya ini kayaknya menggunakan untuk mode profesional sepertinya. Jadi di mode profesional ini menggunakan rasio yang lebih panjang ya. Nah, di sini gambarnya sepertinya bandingnya 16:9 gitu ya kayaknya. Jadi itulah ada hasil-hasil gambarnya. Dan yang terakhir ini adalah untuk rekaman hasil videonya, yaitu dengan video maksimalnya 1080 dengan 30 fps. Tapi menurut gue ya lumayan nggak terlalu bagus ya kalau untuk videonya, karena shake-nya kelihatan banget itu, mungkin karena nggak ada stabilizernya gitu. Dan yang terakhir yang bisa kita review yaitu adalah untuk kita gunakan untuk main game. Nah di sini gua download game Free Fire. Dan kalau untuk game ya menurut gua lumayan. Kalau untuk game-game mobile yang kayak gini ya masih ngangkat, masih lumayan bagus kok. Walaupun ya kalau untuk kualitas masih lumayan jauh kalau untuk HP gamers ya. Cuman kalau untuk layar ya udah lumayan pas untuk di tangan gitu. Jadi untuk bocil-bocil bisa merapat juga untuk beli Vivo Y12 ini juga bisa. Cuman kayaknya kalau untuk bocil pilihan untuk Y12 ini masih terlalu agak mahal ya. Karena untuk handphone game sekarang udah lumayan banyak yang murah-murah kok. Tapi kalau ada duit lebih ya bisa juga menggunakan Y12 ini karena baterainya cukup lumayan besar, kameranya bagus, dan juga RAM sudah 3 GB yang penting kan, udah bisa untuk main game-game mobile yang cukup berat gitu. Nah kalau untuk review gamenya gua kayaknya nggak terlalu bisa kasih banyak info, kalian bisa nilai sendiri aja dari gamenya sendiri yang bisa kalian lihat. Oh iya, gua juga di sini ngejual handphone Y12 ini atau Vivo Y12 ini di toko online gua. Kalian bisa cek di link di bawah, nanti gua sertain tempat pembeliannya, yaitu toko gua menjual berbagai jenis handphone ya, yang pastinya banyak cashback di situ. Kalian bisa klik aja link di kolom deskripsi. Oke, jadi cukup sekian aja review dari gua untuk Vivo Y12 ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian kurang puas dengan reviewan gue, bisa lihat reviewan dari channel lain yang bisa melengkapi yang kekurangan di channel ini. Jadi gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.